Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Aku melihat iblis ini, dan aku tertawa. Nak, kau tahu kekuatan iblis ini? Jarang sekali sebuah kuas bisa menjadi iblis. Nak, apa kau masih punya mood untuk tertawa denganku? Monster pena itu tertawa, dan Lin Tian tersenyum padanya. Bukan hanya aku masih punya mood untuk tertawa, aku juga sedang mood untuk menghancurkan. Setelah mengatakan itu, rantai-rantai di seluruh tubuh Lin Tian menghilang. Orang-orang yang menyaksikan dari luar membuka mata mereka lebar-lebar dan berseru kaget. Beberapa bahkan membuka mulut seperti bisa dimasuki telur. Dia memecahkannya. Yang lain pun terbata-bata menyebut nama Lin Tian. Tian Bei berkedip dan berseru, kakak kedua, dia benar-benar melakukannya. Aku sudah bilang, jangan terlalu khawatir. Kata Tian Cheng sambil tersenyum sinis, dan Tian Bei menjawab dengan canggung, barusan aku terlalu khawatir. Sementara itu, Wu Huo yang berdiri dengan tangan di pinggang, tidak berguna. Bahkan tidak bisa diatasi oleh orang dari tahap negara emas. Si Chen memandangnya aneh, gadis menari, kau bersama mereka? Siapa yang bersamanya? Jadi kau sudah mengikutinya selama ini? Si Chen bingung, dan Wu Huo yang menjawab dengan wajah tebal, aku hanya ingin melihat bagaimana dia mati konyol, jadi aku mengikutinya. Oh. Si Chen hanya bergumam, dan Wu Huo yang menghela napas kesal sambil memarahi iblis pena itu. Hei, kau ini iblis busuk, kenapa begitu lemah? Iblis pena itu sudah terguncang oleh kekuatan Lin Tian, tapi sekarang dimarahi oleh seorang gadis kecil. Ia melompati formasi dan langsung menusuk ke arah Wu Huoyan. Semua orang ketakutan, begitu pula Wu Huoyan. Untungnya, roh jiwanya istimewa. Pena itu memukulnya, namun terpental balik. Tak hanya itu, Wu Huoyan pura-pura tenang dan bangga. Kau pikir aku gampang dibully? Iblis pena itu ketakutan dan ingin melarikan diri, tetapi bayangan Lin Tian telah mengelilinginya dan langsung melemparkan belenggu untuk mengikatnya. Iblis itu meronta-ronta dan berteriak, lepaskan aku. Tapi semua orang hanya bisa terdiam, karena mereka tak pernah menyangka bahwa iblis pena itu akan dikalahkan tepat di depan mata mereka. Saat itu, Lin Tian tersenyum pada Tian Bei dan berkata, begini, cukup? Ya, terima kasih, jawab Tian Bei. Aku akan menyegelnya dulu. Setelah berkata demikian, Lin Tian langsung menggunakan teknik penyegelan unik, dan iblis itu menghilang dari depan kerumunan, berubah menjadi bola hitam yang jatuh ke telapak tangan Lin Tian. Wu Huo yang mendekat dan bertanya, kenapa berubah jadi bola kecil? Lin Tian tidak menjelaskan, hanya menyimpannya. Sementara Tian Bei dan Tian Cheng sangat terkejut, terutama Tian Cheng yang berkata heran, apakah teknik penyegelanmu itu disebut segel arwah langit dan bumi? Ya, jawab Lin Tian. Tian Bei menghela napas, dulu hanya ada satu orang yang bisa melakukannya. Tian Cheng bahkan lebih tercengang, katanya bola arwah yang tersegel itu bisa dipakai untuk membuat pil atau artefak. Lin Tian tersenyum pada keduanya, kalian tahu banyak juga. Apa hubunganmu dengannya? Tian Bei tak tahan bertanya, dan Lin Tian hanya tersenyum. Penting, ya? Tian Bei mendengar ini dan menatap Lin Tian dengan aneh. Lin Tian lalu berkata, berikan padaku. Tian Bei kembali sadar dan langsung menyerahkan yang kedua pada Lin Tian. Lalu Lin Tian berkata pada Tian Cheng, sekarang kita cari kakakmu? Ya, jalan selanjutnya agak jauh dan berbahaya. Kau yakin ingin melanjutkan? Tanya Tian Cheng. Lin Tian mengangguk, ayo. Ia berkata pada Tian Bei, ucapkan selamat tinggal pada mereka, adik ketiga. Baik. Tian Bei segera mengucapkan selamat tinggal kepada para seniman dari Yezong, dan semua merasa agak berat hati mendengar Tian Bei akan pergi. Tian Bei hanya tertawa, terima kasih atas perhatian kalian selama ribuan tahun. Semua pun membalas ucapannya, dan Lin Tian serta yang lainnya pergi. Namun, Wu Huo yang bertanya pada Tian Bei, tadi, segel langit dan bumi itu apa? Tian Bei menjelaskan, segel langit dan bumi, di dunia dewa kami, hanya ada satu orang yang bisa melakukannya, dan dia adalah pemimpin tertinggi dunia dewa, Lin Di. Lin Di? Wu Huo yang berkedip, seolah pernah mendengar nama itu. Ya, dia. Kekuatan penyegelan itu seperti apa? Bisa menyegel arwah dan dewa. Setelah disegel,
akan berubah menjadi bola arwah, yang bisa digunakan untuk meramu pil atau artefak, jelas Tian Bei, dan Wu Huoyan akhirnya mengerti. Ia pun segera berlari ke arah Lin Tian dan bertanya, apa hubunganmu dengan Lindi itu? Emangnya aku kenal kau baik-baik? Jawab Lin Tian. Wu Huoyan marah, seorang pria besar, pelit banget. Masih mending dibandingkan orang-orang yang selalu berharap aku mati. Lin Tian tertawa pada Wu Huoyan. Karena dia takut pada arwah dan teknik jiwa, ia dengan bangga berkata, aku harap kau mati, tapi sayangnya aku belum ketemu iblis yang bisa membunuhmu. Tenang saja, kau tidak akan pernah melihatnya. Lin Tian berkata pada Wu Huoyan, kalau mau main, lanjut saja. Lin Tian tak peduli, tapi bertanya pada Tian Bei dan Tian Cheng, apa nama kota ini? Dan kira-kira berapa lama sampai ke sana? Xing Hun Yixing, disitulah kakak kami tinggal, jelas Tian Cheng, dan Tian Bei menambahkan, ya, sepertinya dia hidup dengan baik. Setelah Lin Tian paham, Tian Cheng melanjutkan, dengan kecepatan kita sekarang, setidaknya butuh setengah bulan untuk sampai ke sana. Agak lama juga, gumam Lin Tian. Tian Bei hanya bisa pasrah, tidak bisa apa-apa, di dunia ini kita tak bisa bergerak cepat. Lin Tian mengangguk paham, sementara Si Chen terlihat serius, katanya di kota hantu ini, kadang bisa bertemu sesuatu yang lebih kuat dari iblis bintang 2. Tian Bei mengiyakan, aku pernah dengar dari para tetua Diezong bahwa di jalan itu ada iblis tua bintang 3. Dia mendirikan kekuatannya sendiri. Iblis lain yang melihatnya pasti segan. Oh, iblis tua bintang 3? Lin Tian tertawa, membuat orang lain penasaran kenapa dia tertawa. Wu Huoyan mengejek, itu bintang 3, bukan bintang 2. Bintang 2 atau 3, di mataku tetap saja arwah, kata Lin Tian santai. Punya kemampuan sembunyi yang hebat, bisa langsung menghancurkanmu, Wu Huoyan menakuti, tapi Lin Tian justru menertawakannya. Bukankah kau yang tidak sabar? Ya, aku memang tidak sabar. Wu Huoyan mendengus, tapi Tian Bei menatap Lin Tian dan memperingatkan, bagaimanapun, kalau kita bertemu dengannya, harus segera menghindar. Dia tidak menyerang manusia tanpa alasan, jadi sebaiknya kita hindari saja. Dia iblis, tapi tak menyerang kita kalau menemukan kita, tanya Wu Huoyan penasaran. Dia mungkin tak peduli dengan kita yang lemah. Lagi pula dia iblis tua bintang 3, punya kepribadiannya sendiri, kata Tian Bei dengan canggung. Burung api penari, Dancing Fire Swallow, mendengarkan dengan penuh arti, sedikit gila. Namun Tian Bei tersenyum dan berkata, semakin tinggi tingkat iblis, semakin cerdas, semakin mirip manusia. Ia tidak akan mau buang-buang waktu hanya untuk menginjak mati seekor semut. Tapi kalau semut itu menyakitinya atau menghalangi jalannya, itu soal lain. Namun si burung api penari berkata, pokoknya, aku tidak takut pada teknik hantu atau teknik jiwa apapun. Kalau nanti ketemu, aku akan adu kekuatan dengannya. Yang ini, Tian Bei tak tahu harus berkata apa, tapi Tian Cheng tertawa dan berkata, gadis penari, beberapa iblis kalau sudah punya kecerdasan, bisa jadi sangat licik, jadi jangan gegabah. Aku lebih pintar dari mereka, jadi aku tidak takut, kata burung api penari dengan percaya diri. Mendengar ini, yang lain hanya bisa tersenyum canggung. Namun dia masih belum puas. Dia menatap Lin Tian dan berkata, bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh? Ya, siapapun yang menangkap iblis tua 3 bintang itu, yang lain harus menurut padanya. Menurut? Benar. Misalnya aku yang menangkapnya, maka kamu harus jadi adik kecilku dan melakukan semua yang aku perintahkan. Burung api penari berencana menggunakan kesempatan ini untuk membalas dendam pada Lin Tian. Tapi Lin Tian hanya berkata, kejujuranmu tidak ada harganya. Kau bilang aku tidak jujur? Si burung api penari mulai kesal, tapi Lin Tian tak menanggapinya. Ia pun marah, mengeluarkan jimat sihir dan menyerahkannya ke Lin Tian. Lihat ini baik-baik. Lagi-lagi jimat roh? Lin Tian tak tahu harus berkata apa, tapi si burung api penari terus mendesak. Gimana? Main gak? Kebetulan, kalau kau kalah, setidaknya kau tak banyak bicara lagi. Lin Tian meremahkannya. Tunggu saja, kalau aku menang, aku akan membalasmu. Mending kau bermimpi saja. Aku tidak bermimpi. Nanti kau akan tahu sendiri. Setelah itu, mereka pun membuat kesepakatan taruhan. Burung api penari lalu menatap Si Chen dan berkata, ayo, kamu ikut aku. Aku? Ikut kamu? Ya. Bantu aku tangkap iblis tua 3 bintang itu, katanya penuh percaya diri. Si Chen kaget, gadis penari, aku gak sekuat kamu.
Aku gak ikut. Burung api penari jadi kesal, menatap Tian Bei dan Tian Cheng, tapi keduanya hanya menggeleng pelan. Ia pun akhirnya menatap Lin Tian dengan kesal dan berkata, dalam 10 hari, entah kita bertemu iblis 3 bintang atau tidak, kita bertemu lagi di kota Zenfan, dan di sana akan ditentukan siapa yang menang. Jangan antar aku, serunya sambil pergi dengan marah. Tian Bei berseru, gadis penari, kau tahu jalan ke sana? Aku tinggal tangkap beberapa iblis dan tanya mereka, katanya keras kepala, lalu mempercepat langkah dan segera menghilang. Tian Bei terlihat khawatir dan menoleh ke Lin Tian. Adik kecil, gadis itu, biarkan saja. Dia tidak ada hubungannya denganku, jawab Lin Tian santai, lalu meminta Tian Bei untuk terus memimpin jalan. Mereka pun melanjutkan perjalanan dalam diam. Sementara itu, si burung api penari berkata sendiri, tanpa kalian pun aku bisa sampai ke kota Zenfan dan menangkap iblis tua itu. Ia pun mempercepat langkah, sementara perjalanan Lin Tian dan yang lain berlangsung sangat mulus, mereka bahkan tidak melihat satupun iblis. Hal ini membuat Lin Tian penasaran, sudah lama aku tidak melihat iblis. Tian Bei juga bingung, biasanya di saat-saat seperti ini, ada banyak iblis di mana-mana. Setelah berpikir sejenak, Si Chen berkata, jangan-jangan sudah dibasmi oleh gadis penari? Tian Bei menggeleng, lalu Tian Cheng berkata, iblis tak akan bisa dibasmi sepenuhnya, kecuali mereka bersembunyi atau pergi karena sesuatu. Karena apa? Tanya Si Chen. Tian Bei dan Tian Cheng tidak tahu jawabannya, hanya bisa berspekulasi. Tapi Lin Tian dengan tenang mengaktifkan Divine Eye skill-nya dan melihat sekeliling. Di sini, tidak ada jejak iblis setidaknya selama beberapa hari, katanya. Beberapa hari tidak ada? Serius? Tanya Tian Bei terkejut. Lin Tian mengangguk, aku sudah periksa sekeliling. Tidak ada jejak, artinya, tidak ada iblis selama minimal 2 hari. Tian Bei dan Tian Cheng penasaran dengan metode Lin Tian, sementara Si Chen khawatir, jangan-jangan ada iblis yang lebih kuat? Membunuh iblis lainnya? Iblis membunuh iblis lain? Lin Tian merenung. Tian Bei dan Tian Cheng langsung merasa tidak enak. Si Chen berkata gugup, katanya ada iblis evolusioner, yang bisa menjadi lebih kuat atau berubah secara gila hanya dengan memakan iblis lain. Mendengarnya, Lin Tian tersenyum, menarik juga. Menarik? Ketiganya saling pandang, jelas mereka tidak merasa itu menarik. Tapi Lin Tian tersenyum, ayo lanjut. Mungkin sebentar lagi kita akan menemukan jejak. Sementara ketiganya hanya bisa berdoa agar tidak bertemu dengan iblis evolusioner. Lin Tian justru tertarik, karena iblis evolusioner bisa dijadikan ghost ball dengan efek luar biasa. Tapi yang lain tidak tahu niatnya. Mereka hanya ingin cepat-cepat menjauh dari tempat berbahaya. Keesokan harinya, Lin Tian tiba-tiba berhenti dan menatap sebuah jalan bercabang. Kemana arah jalan ini? Tanyanya. Tian Bei menjawab, menurut peta sekte kami, itu menuju sebuah lembah kosong. Lin Tian tersenyum, ayo kita lihat. Kenapa? Ada jejak iblis, jawab Lin Tian sambil menatap bekas-bekas di sekitar jalan. Ah, ketiganya saling pandang, jelas tak menyangka. Lin Tian tertawa, kenapa? Kaget? Kalau itu iblis evolusioner, itu gawat. Kata Tian Bei khawatir. Ya, lebih baik jangan ke sana. Timpal Tian Cheng. Si Chen juga menatap Lin Tian dengan takut. Mereka jelas tidak ingin bertemu dengan iblis semacam itu. Tapi Lin Tian berkata santai, tak perlu takut. Ada aku di sini, aku tidak akan biarkan kalian celaka. Ia lalu berjalan duluan ke jalur itu, dan yang lain terpaksa mengikutinya. Tapi si Chen penasaran, menurutmu, gadis penari itu lewat jalur mana ya? Tak tahu pasti, jawab Tian Bei ragu. Kalau dia benar-benar mau cari iblis tua 3 bintang, bisa jadi dia pilih jalur ini juga, tebak Tian Cheng. Si Chen menghela napas, gadis penari itu memang nekat. Yang lain setuju, tapi Lin Tian hanya tertawa. Tenang saja, kalian tidak akan melihat gadis itu lagi. Kenapa? Tanya si Chen bingung, dan dua lainnya menatap Lin Tian dengan heran. Tidak ada jejaknya di sini. Kata-kata Lin Tian membuat orang-orang bertanya-tanya bagaimana ia bisa membedakan jejak. Lin Tian tidak peduli dengan pandangan mereka dan terus berjalan menyusuri jalan setapak hingga memasuki sebuah lembah. Terlihat lembah itu dipenuhi hutan lebat, dan ada tumpukan batu di bawah beberapa pohon, sehingga orang harus melompati batu-batu itu satu persatu. Saat berjalan, Tian Bei bertanya, adik kecil, kau sedang mencari apa? Tian Cheng juga memandang Lin Tian dengan rasa ingin tahu, dan Si Chen bahkan lebih penasaran. Lin Tian hanya tersenyum, mencari iblis di sini. Kau benar-benar sedang mencari iblis? Beberapa orang di rombongan terlihat kaget. Lin Tian tertawa,
Aneh saja, selama perjalanan kita tak bertemu satupun iblis, tapi di sini justru ada jejak. Tentu saja harus kita lihat-lihat. Ketiga orang itu masih kebingungan, tapi Lin Tian terus melangkah maju. Tak lama, mereka menemukan sebuah gua. Di luar gua, Lin Tian berkata kepada ketiganya, "Tunggu, pastikan untuk tetap mengikuti aku." "Ya," jawab mereka serempak. Lin Tian pun menambahkan pelindung cahaya putih ke tubuh ketiganya, lalu mereka berempat masuk ke dalam gua. Di dalam gua terdapat kekuatan yang bisa menarik roh ke dalam. Karenanya, tiga orang yang berada di belakang Lin Tian merasa seperti tubuh roh mereka tertarik untuk bergerak maju tanpa perlu melangkah. "Apa yang terjadi ini?" tanya Shi Chen panik. Tian Bei mengerutkan dahi dan berkata, "Mungkin ada senjata sihir atau formasi yang menarik roh di dalam sana." "Kurasa tidak sesederhana itu," kata Lin Tian sambil membuka Divine Eye Technique-nya untuk mengamati sekeliling, dan terus menelusuri jejak-jejak iblis di gua itu. Sampai akhirnya mereka berempat sampai pada sebuah dinding yang menghalangi jalan, tapi daya tarik kuat tadi masih terasa. Lin Tian melihat dinding itu dan menemukan beberapa pola roh di sana. Ia berkata, "Jangan mendekat, ini adalah pola roh pembakar jiwa." "Membakar jiwa?" Tiga orang lainnya melotot kaget. Lin Tian lalu meletakkan tangan di depan dinding. Ia menarik kekuatan dari dinding tersebut hingga pola-pola itu menghilang. Setelah itu ia berkata, "Ayo, kita lewati dinding ini bersama-sama." Mereka pun berhasil masuk ke dalam. Di balik dinding itu terdapat sebuah pilar batu, dan di sekitarnya banyak iblis yang terikat rantai, menangis dan meraung. Ketiga orang lainnya tertegun melihat pemandangan ini. Tapi yang paling mengejutkan adalah adanya cahaya hitam di dekat iblis-iblis itu yang mengandung aura sangat kuat, seolah ada sesuatu di dalamnya. Shi Chen terlonjak kaget, dan Tian Bei serta Tian Cheng pun tampak ketakutan karena kekuatan tersebut sangat menakutkan. Lin Tian tersenyum, "Tak disangka, kita bertemu iblis lampu evolusioner." "Iblis lampu yang berevolusi?" Mereka bertiga terbelalak. Lin Tian tersenyum ke arah cahaya itu dan berkata, "Keluarlah. Ada orang yang ingin mati rupanya." Suara mengejek terdengar dari dalam cahaya, tapi Lin Tian hanya tertawa, "Kalau aku mau mati, kenapa aku datang ke sini? Lihat itu. Mereka yang kutangkap, kekuatannya tidak lebih lemah dari kamu," kata sang iblis dengan sombong. Lin Tian menantang balik, "Kalau begitu, coba saja. Anak kecil, rupanya kamu belum tahu apa itu rasa takut." Lalu sesosok bayangan hitam muncul dari cahaya dan dengan satu gerakan, langsung menyerap salah satu iblis yang terikat. Ketiga orang lainnya ketakutan setengah mati, tapi Lin Tian tetap tenang. "Dari kekuatanmu, seharusnya kamu adalah iblis bintang 3 yang berevolusi. Menyerap sesama jenis, ya? Lalu kenapa kamu tetap datang meski tahu aku bukan iblis biasa?" "Aku kesini untuk mengalahkanmu," jawab Lin Tian dengan santai. "Kau mau mengalahkanku? Jangan mimpi." Tak banyak bicara, Lin Tian tersenyum dan berkata, "Kau siap? Mati sajalah." Iblis lampu melancarkan serangan cahaya hitam ke arah Lin Tian, tapi serangan itu langsung menghilang saat mengenai pelindung cahaya putih Lin Tian. "Bagaimana bisa?" Iblis lampu terkejut. Lin Tian mengejek, "Masih belum pergi juga?" Tiga orang lainnya tampak lega. Namun iblis lampu mengangkat tangannya ke arah pilar batu dan melepaskan semua iblis yang terikat. Mereka pun menyerbu ke arah Lin Tian dan yang lain. Tapi bayangan-bayangan Lin Tian segera berpencar dan membuka cahaya penghakiman, membuat para iblis berteriak kesakitan. "Seranganmu!" Iblis lampu tercengang. "Serangan yang memang dirancang khusus untuk menahanmu," kata Lin Tian sambil tersenyum. Iblis lampu pun membalas, kali ini dengan cahaya hitam pekat yang mengikis pelindung tiga orang lainnya. Lin Tian tetap tak terpengaruh, tapi mereka bertiga mulai panik. "Pelindung mereka berbeda dengan milikmu," kata iblis lampu. "Bukan beda, itu kelemahan mereka," jawab Lin Tian santai. "Masih bisa tertawa? Kalau nggak tertawa, harus nangis?" Lin Tian lalu mengulurkan tangan dan menangkap lentera tua berwarna hitam, tubuh asli iblis itu. "Itu tubuh asliku. Jangan hancurkan." Iblis lampu panik. "Kalau ku hancurkan, kau akan lenyap. Kalau kau berani rusak, aku akan membunuhmu." "Begitu? Mau coba?" Lin Tian pun menyuntikkan cahaya putih ke dalam lentera. Iblis lampu langsung menjerit.
Para iblis di sekitar pun ketakutan dan meringkuk. Mau lanjut? Tanya Lin Tian. Aku tidak menyerah semudah itu. Iblis lampu masih bersikeras. Oh, masih acting? Baik, ku lanjutkan. Lin Tian kembali menyerang. Berhenti. Berhenti, teriak si iblis. Mau berhenti? Iya, berhenti, jawabnya dengan lemah. Ayo ke sini, kata Lin Tian. Untuk apa aku ke sana? Tanyanya gugup. Lin Tian tersenyum, menurutmu? Iblis lampu menatap Lin Tian dengan ketakutan. Kau tidak berniat membunuhku, kan? Aku akan membunuhmu dan menghancurkanmu langsung. Apa gunanya aku menahanmu? Lin Tian tersenyum pada iblis lampu itu. Iblis lampu itu akhirnya mendekat dengan hati-hati, sementara si Chen dan dua lainnya penasaran melihat. Hingga beberapa saat kemudian, iblis lampu itu berdiri di hadapan Lin Tian dan berkata, "Aku sudah di sini." Bagus, jangan bergerak. Lin Tian meletakkan tangannya di dahinya saat itu. Iblis lampu, yang sebelumnya garang, kini seperti kelinci kecil yang jinak, tanpa sedikit gugup. Apa yang kau lakukan? Lin Tian mulai menanamkan segel jiwa, dan mengendalikan iblis lampu itu. Mata iblis itu melebar. Kau? Baiklah, masuklah. Lin Tian tertawa, dan kekuatan serta kesadaran iblis lampu itu masuk ke dalam lentera. Lin Tian lalu tertawa dan berkata, "Kau ini iblis evolusi, kenapa kau tidak melahap para iblis itu, tapi malah mengumpulkan mereka di sini?" Mereka yang lain juga penasaran, jadi ikut mendengarkan. Iblis lampu itu menjawab canggung, Sebenarnya apa? Iblis-iblis itu terlalu lemah untukku. Aku hanya ingin mereka terikat pada tiang penyedot jiwa, lalu melihat mereka berjuang dan bermain-main dengan mereka. Jawab iblis lampu dengan malu. Lin Tian menatap tiang itu dengan penasaran. Tiang penyedot jiwa? Ya, ini tiang langka di dunia roh. Umumnya, iblis atau roh lemah akan tersedot jika mendekatinya. Oh begitu. Lin Tian akhirnya paham kenapa ada daya tarik aneh di tempat itu, dan ketiga orang lainnya pun tampak tersadar. Setelah itu, Lin Tian membawa iblis lampu itu dan melihat ke arah si Chen dan yang lainnya sambil tersenyum. Ayo pergi. Ketiganya langsung mengikuti, dan si Chen bertanya, iblis lampu itu, kau berniat membawanya bersamamu? Lin Tian tertawa, iblis evolusi seperti ini bisa dilatih pelan-pelan dan menjadi senjata ampuh di masa depan. Senjata ampuh? Si Chen tampak ragu, dan Tian Bei berkata dengan dahi berkerut, di dunia pernikahan, ada aliansi manusia yang disebut aliansi langit dan jiwa. Mereka melarang siapapun memelihara iblis. Jika ketahuan, itu dianggap melawan umat manusia. Lucu sekali. Hanya karena aku menggunakannya, berarti aku melawan manusia? Lin Tian menggeleng. Tian Bei menambahkan, tidak ada pilihan lain. Peraturan aliansi langit dan jiwa itu seperti hukum. Kalau kau tertangkap memelihara iblis, ada hadiah besar bagi siapapun yang melaporkan. Jadi sebaiknya, jika seseorang bertanya, katakan saja bahwa kau menangkap iblis itu tapi tidak menggunakannya untuk mencelakai siapapun. Tian Cheng juga mengingatkan Lin Tian, benar. Jangan sampai sembrono atau melawan secara langsung. Si Chen pun menambahkan, peraturan ini juga berlaku di setiap klan. Umumnya tak ada yang berani memelihara iblis, kecuali orang-orang jahat atau yang berani menantang. Lin Tian hanya tersenyum, apa yang kulakukan itu urusanku. Jika ada yang berani mempersulitku, aku juga tak akan sungkan. Mereka hanya bisa mengangguk dan melanjutkan perjalanan. 3 hari kemudian, mereka kembali menemukan jejak iblis. Tentu saja, para iblis itu berhasil dikalahkan Lin Tian. Ini membuat iblis-iblis yang lebih kuat jadi memperhatikan. Beberapa waktu setelah mereka melanjutkan perjalanan, sekelompok iblis muncul. Mereka mengepung Lin Tian dan bertengger di pohon seperti elang. Iblis itu adalah elang hantu, jenis iblis jiwa. Tian Bei dan Tian Cheng segera bersiaga, namun Lin Tian hanya tersenyum. 2 bintang? Katanya, iblis 2 bintang yang langka memiliki keterampilan jiwa elemen angin, jadi kecepatan serangnya sangat cepat. Kalau tidak hati-hati, jiwamu bisa tercakar, jelas si Chen. Lin Tian hanya tertawa, dan elang hantu mengejek, manusia hina, kudengar kau melukai banyak anak buahku. Anak buahmu? Lin Tian tertawa heran. Ya,
Sejak kau datang, banyak dari mereka yang terluka. Mereka menyerangku lebih dulu, jadi aku membalas. Kalau mereka menyerangmu, kau langsung membunuh? Ya, memang begitu. Lin Tian sama sekali tak takut. Elang hantu menyeringai, kalau begitu, hari ini aku yang akan menyerangmu. Kalau kau bisa, bunuh aku. Bunuh kau? Serius? Lin Tian tertawa, dan elang hantu menggeram, aku akan tunjukkan betapa mengerikannya aku. Elang hantu menghilang seperti bayangan, lalu muncul di atas kepala Lin Tian, cakarnya membesar. Tapi Lin Tian hanya mengayunkan tangan putihnya, dan elang hantu terpental, terbakar, lalu berteriak, kau berani melukaiku? Kalau kau tak kabur, nanti akan lebih dari sekadar luka. Lin Tian mengejeknya. Elang hantu murka, dan seketika muncul angin kencang di sekitar Lin Tian, sementara iblis-iblis lain mencoba menyerangnya. Tapi setiap yang menyerang langsung terpental oleh cahaya putih Lin Tian. Melihat itu, elang hantu berteriak, bunuh dia. Namun para iblis lainnya ketakutan dan tak berani maju. Ketua, kau saja yang maju, dia terlalu kuat, kata salah satu iblis ketakutan, dan yang lain pun mengeluh. Elang hantu marah, sampah. Kalian semua sampah. Setelah itu, ia menghilang. Lin Tian hanya menggeleng, kabur. 3 rekannya bingung, dan iblis-iblis lain ikut melarikan diri. Lin Tian tak bisa berbuat apa-apa, ayo, kita lanjut. Pada saat itu, elang hantu tiba di gunung terpencil dan menatap sebuah gubuk kecil. Ia berteriak, kakek. Ada apa kau kesini? Suara tua dari dalam gubuk menjawab. Kami baru saja diserang manusia. Kau harus bantu kami. Diserang manusia? Kalian tiap hari menyerang orang juga. Jadi, biasa saja. Tapi elang hantu membujuk, kau pasti tertarik pada manusia ini. Apa yang menarik darinya? Kau kan selalu mencari orang berbakat? Benar, tapi kau tak pernah bisa menemukan yang layak. Tapi kali ini sungguh, dia bisa melukaiku. Bukankah itu tandanya dia jenius? Apa? Dia masih di tingkat emas? Ya, benar. Kau bohong, kan? Tidak, sungguh. Aku tidak bohong. Elang hantu bersikeras. Suara tua itu mulai ragu. Kalau kau bohong, aku akan membunuhmu. Hantu elang itu kembali bersumpah, pasti tidak masalah. Saat itu, sebuah bayangan terbang keluar, lalu muncul seorang lelaki tua dengan rambut di kepalanya, namun memiliki 2 tanduk di dahinya, tampak seperti berasal dari binatang tertentu. Orang tua. Hantu elang itu langsung merasakan aura pria tua itu dan segera memberi hormat dengan hormat. Lelaki tua itu berkata, ayo pergi. Baik. Pada saat yang sama, Lin Tian dan ketiga rekannya masih dalam perjalanan menuju kota jiwa. Namun dalam beberapa saat, jumlah iblis di sekitar mulai berkurang. Ini membuat Si Chen khawatir, jangan-jangan kali ini muncul iblis evolusi lagi? Lin Tian melihat sekeliling sambil tersenyum, iblis tua 3 bintang itu. Apa? Ketiga orang itu terbelalak, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, sepertinya dia yang datang mencari kita. Mana mungkin? Tian Bei tidak mempercayainya, dan Tian Cheng menimpali, aneh juga. Lin Tian tertawa kecil lalu berseru, keluarlah. Saat itu, seorang lelaki tua muncul dan berdiri di depan mereka, namun wajahnya tidak bisa terlihat jelas. Hanya terlihat 2 tanduk serta sosok hantu elang di sampingnya. Dia itu, Si Chen mulai menyadari sesuatu, dan Tian Bei serta Tian Cheng langsung menunjukkan ekspresi khawatir. Anak muda, kali ini giliranmu. Hantu elang itu bersikap penuh percaya diri, namun Lin Tian malah bersikap santai. Apa? Bawa bantuan? Melihat sikap Lin Tian yang santai, hantu elang itu tertawa. Kau tahu siapa dia? Iblis tua 3 bintang. Betul, namanya Niu Tianmo. Hantu elang tersenyum penuh tekanan, tetapi Lin Tian malah menanggapi, binatang? Sepertinya apapun memang bisa berevolusi. Iblis tua itu menatap dingin, anak muda, kau menertawakanku? Menertawakanmu? Tidak juga. Aku hanya merasa kau sudah susah payah membangun kekuatan 3 bintang. Jika terjadi kesalahan, itu akan jadi masalah besar. Kau besar kepala, tapi mari kita lihat apakah kau sekuat omonganmu.
ucap iblis tua itu, lalu seberkas bayangan melesat dan menyerang Lin Tian. Namun cahaya putih Lin Tian langsung menahan serangan itu, membuat iblis tua itu mengernyit. Hantu elang berkata, "Lihat, orang tua, betapa sombongnya bocah ini." Iblis tua itu memandangi Lin Tian dengan tajam, "Kau bisa menahan seranganku? Itu karena seranganmu lemah." Lin Tian tidak menggubris ancamannya, tapi ketiga rekannya mulai cemas karena aura iblis tua itu semakin kuat. Namun Lin Tian malah tersenyum, "Sehebat apapun kau berubah, kau tetap tidak bisa menembus pertahananku, jadi menyerahlah." Menyerah? Konyol! Iblis tua itu tiba-tiba melesat dan mencengkeram Lin Tian dengan satu tangan, namun cahaya putih membuat tangannya berasap. Ia segera mundur dan memandangi Lin Tian dengan takut. Lin Tian tertawa, "Bagaimana? Takut?" Melihat tangannya berasap, iblis tua itu murka. "Sepertinya kau tidak bisa diremehkan." "Sudah tahu begitu." Namun iblis tua itu mendengus, "Kalau begitu aku akan tunjukkan kekuatan asliku." Sekejap kemudian, tubuhnya berubah menjadi bayangan raksasa. Si Chen terbelalak, "Kenapa bisa sebesar itu? Benar-benar luar biasa iblis 3 bintang ini." Tian Bei tergagap. Tian Cheng bergumam, "Tak kusangka iblis 3 bintang bisa sekuat ini." Ketika mereka bertiga panik, Lin Tian justru menatap ke atas dan tertawa. "Cuma membesar? Lihat nanti, bagaimana dengan api iblisnya?" Iblis tua itu mengarahkan kedua tangan ke Lin Tian, menciptakan api hitam di sekitarnya. Api hitam itu mulai membakar cahaya putih Lin Tian dan kekuatannya perlahan meningkat. Tapi Lin Tian tetap santai. "Cuma segitu? Bocah, ini baru permulaan. Kekuatan apiku akan terus meningkat sampai kau hancur," ucap iblis tua itu yakin. Hantu elang ikut tertawa. "Bocah, sebentar lagi kau tak bisa tertawa lagi." Lin Tian mendesah, "Benar-benar buang-buang waktu. Tunggu saja, kau akan menyesal." Iblis tua itu yakin bisa menang dan merasa Lin Tian bukan masalah besar. Namun Lin Tian hanya tersenyum, mengumpulkan cahaya penghakiman di tangan, lalu meluncurkannya. Meski iblis tua itu besar, gerakannya cepat dan berhasil menghindar. Lin Tian mengangguk, memang beda kekuatan iblis 3 bintang. "Sudah tahu, kan?" Iblis tua itu menyombong, namun Lin Tian balas mengejek, "Jadi kau terlalu meremehkanku. Bocah, aku beritahu, kalau kau terkena api iblisku selama 1 jam, kau akan menjadi eliksir," ucap iblis tua itu percaya diri. Lin Tian tertawa, "Hanya kamu?" "Tentu saja." Namun tiba-tiba Lin Tian menghilang dari pandangan. Kemana dia? Iblis tua itu terkejut. Hantu elang juga bingung, baru saja dia masih di sini. Tuh dia. Lin Tian tiba-tiba muncul di belakang hantu elang dan menamparnya. Hantu elang menjerit lalu lari ke arah iblis tua. "Lihat, orang tua, bocah ini gila." Lin Tian tetap santai, "Kalian berdua masih mau lanjut?" Tiba-tiba iblis tua itu menghilang dan muncul kabut hitam di mana-mana. Hantu elang berkata dengan semangat, "Bocah, tamatlah kau. Tuan kami sedang menyiapkan ilmu iblis pamungkas." "Oh, ilmu iblis pamungkas seperti apa?" tanya Lin Tian dengan santai. Saat itu, tubuh Lin Tian terikat oleh 5 belenggu bayangan yang menjulur ke 4 anggota tubuh dan kepalanya, menariknya ke 5 arah seperti hendak mematahkan jiwanya. Si Chen dan 2 lainnya panik, tak tahu harus berbuat apa. Tapi Lin Tian malah tertawa, "Jadi ini serangannya?" Iblis tua yang berubah menjadi kabut hitam berkata, "Bocah, serangan ini lebih kuat dari yang kau kira." "Oh ya? Cuma begini?" Iblis tua itu menyeringai, "Ya, teknikku ini bernama pemecah jiwa. Sekali terikat 5 belenggu hantu, jiwamu akan terpecah, lalu kesadaranmu hilang." Lin Tian tersenyum, kedengarannya menyeramkan, "Tapi aku tak takut. Aku serius, ini bukan gertakan," kata iblis tua itu yakin. Namun Lin Tian melihat ke-5 belenggu itu sambil tertawa. "Kalau begitu, lihat saja." Saat itu, cahaya penghakiman dari Lin Tian menjalar ke 5 belenggu tersebut, dan dalam sekejap semuanya hancur karena kekuatannya. Ketiga rekannya sangat gembira, sementara hantu elang tergagap, "Tidak mungkin. Dia baik-baik saja." Bukan hanya hantu elang yang terkejut, iblis tua itu juga bingung. "Apa yang terjadi?" "Aku sudah bilang, kalian terlalu lemah." Lin Tian menyeringai puas. "Aku tidak percaya kau tidak bisa dibunuh," seru si iblis tua dengan tidak percaya.
Kemudian dia terus melepaskan belenggu tak terhitung jumlahnya. Semuanya mengarah ke Lin Tian. Namun Lin Tian tampak santai saja, membiarkan belenggu-belenggu itu datang dan menghancurkannya satu persatu. Si iblis tua ketakutan di balik kabut hitam, tapi Lin Tian berkata kepada mereka, "Kalian masih mau coba? Bocah, jangan sombong dulu. Aku pasti akan membunuhmu." Si iblis tua berseru, lalu langsung kabur. Ekspresi Lin Tian tetap datar. Larinya cepat juga. Si iblis elang hantu melihat si iblis tua melarikan diri dan langsung ikut kabur ketakutan. Batu debu berteriak, "Iblis tua 3 bintang saja tidak bisa melawanmu." Tian Bei tertawa, "Tak kusangka dunia dewa kita bisa melahirkan orang seaneh ini." Tian Cheng juga tersenyum penuh rasa kagum. "Kalau tahu begini dari dulu, pasti aku sudah terkejut setengah mati." Melihat perkembangan ini, kita bertiga akan bersatu kembali sebentar lagi, ucap Tian Bei penuh semangat. Ketiganya terlihat bahagia. Lin Tian menoleh ke arah mereka dan berkata, "Ayo pergi." Ketiganya mengiyakan dan melanjutkan perjalanan. Di tempat sunyi dan terpencil, iblis tua itu menggeram penuh amarah. "Sialan!" Si iblis elang hantu juga muncul, lalu dengan canggung bertanya, "Tuan, jadi masih akan kita kejar?" "Kejar? Aku harus menangkapnya." Iblis tua itu sangat jarang bertemu bakat sehebat itu. Awalnya ia yakin bisa menangkap Lin Tian, tapi sekarang ia justru tak tahu harus bagaimana. Si iblis elang hantu merasa curiga dan bertanya, "Apa rencanamu, Tuan?" "Biar kupikirkan." Iblis tua itu berjalan mondar-mandir, dan si iblis elang memberi usul, kelihatannya mereka menuju ke kota arwah. "Aku tahu," jawab si iblis tua, jelas tak sebodoh itu. Lalu si iblis elang menambahkan, "Tapi tempat yang kita tuju bukan searah. Apakah Anda sudah menemukan tanah suci?" Si iblis tua meliriknya tajam, "Mau tahu tanah suci itu di mana?" "Tidak, bukan itu maksudku." "Maksudku, tempat itu sepertinya tidak cocok untuk manusia masuk. Kalau kita bisa menipunya ke sana, dia akan terperangkap secara alami." Si iblis elang menjelaskan dengan cermat. Mendengar ini, si iblis tua merasa masuk akal. "Sepertinya aku harus memancingnya ke sana." "Betul." Iblis elang pun mendukungnya. Lalu si iblis tua menenangkan diri dan langsung menghilang dalam satu lompatan. Namun si iblis elang hantu bergumam sendiri, iblis tua ini selalu waspada, bahkan tak mau membocorkan letak tanah suci itu. Tapi ini kesempatan bagus, lalu ia melompat pergi dan pura-pura mengikuti Lin Tian dari kejauhan untuk melihat kemana iblis tua itu ingin memancing mereka. Bagi Lin Tian dan ketiga temannya, perjalanan mereka semula berjalan lancar, sampai Lin Tian mendengar suara bisikan, "Bocah, kau ingin menangkapku?" Lin Tian berhenti dan melihat ke arah sumber suara sambil tertawa. "Takut keluar?" Ketiga temannya penasaran dengan siapa Lin Tian berbicara. Lalu si iblis tua bersuara, "Bukan takut, tapi aku sedang tidak dalam posisi yang tepat." "Tidak dalam posisi?" "Benar," jawab si iblis tua, tapi Lin Tian hanya tertawa. "Lalu maksudmu apa sekarang?" "Aku ingin mengundangmu bertarung di suatu tempat." "Mengundangku?" "Ya. Tergantung apakah kau berani atau tidak," kata iblis tua penuh semangat, tapi Lin Tian tampak cuek. "Aku sedang tidak punya waktu." Setelah berkata begitu, ia lanjut berjalan. Namun tiba-tiba, tanah di sekelilingnya runtuh. Si Chen dan Tian Cheng juga ikut jatuh seperti tersedot ke bawah. Karena batasan gerakan di dunia jiwa surga, mereka terjerumus dengan cepat. Lin Tian langsung melompat, menangkap si Chen dan Tian Bei, tapi Tian Cheng tersedot ke dalam sebuah gua. Lin Tian buru-buru mengejar ke dalam gua dan menghilang dalam reruntuhan. Di luar reruntuhan, si iblis elang hantu kebingungan, kenapa tanah bisa runtuh di sini? Ia mencoba menyusup ke bawah, tapi mendapati pintu masuk telah tertutup dan dipenuhi batu besar, tidak bisa dilewati. Ia pun menggerutu, "Sialan, si iblis tua itu tidak mau siapapun tahu di mana tempat itu." Kini di dalam sebuah terowongan, Tian Bei bertanya, "Di mana adikku?" Si Chen juga cemas, tadi seperti ada angin yang menyedotnya. Lin Tian membuka teknik mata iblis dan menenangkan mereka. "Ikuti aku." Tian Bei mengangguk dan mengikutinya sambil terus menatap sekitar dengan cemas. Si Chen berpikir sejenak lalu bertanya, "Kenapa kamu bisa terbang?" "Gaya gravitasi di sini tidak terlalu berpengaruh padaku, jadi aku bisa tetap terbang," jawab Lin Tian sambil terus melangkah.
Si Chen mengangguk paham, tapi Tian Bei tidak terlalu peduli soal itu. Ia hanya khawatir dengan adiknya. Saat itu, suara iblis tua terdengar dari dalam terowongan. Tertawa, "Bocah, kalau kau ingin menyelamatkan nyawanya, sebaiknya cepat. Kalau tidak, akan kuhabisi dia." Mendengar ini, Lin Tian langsung mempercepat langkahnya. Tian Bei panik, "Saudaraku." Namun tidak peduli seberapa keras ia memanggil, suara Tian Cheng tidak terdengar. Hingga Lin Tian akhirnya berhenti di depan sebuah jembatan. Jembatan itu dipenuhi oleh cahaya-cahaya seperti bintang, dan di depannya, terdapat gugusan bintang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Melihat ini, Si Chen merasa tidak tenang. Tian Bei penasaran, apa itu? Itu adalah cahaya bintang pemakan jiwa. Biasanya hanya ditemukan di alam roh dan arwah. Tak kusangka, di dunia jiwa surga juga ada. Ucap Lin Tian pelan. Tian Bei terkejut, "Aku pernah dengar soal itu." Si Chen bertanya, "Apa benda itu berbahaya?" Kabarnya, jika roh terkena cahaya itu, akan langsung dilahap. Tapi justru cocok untuk kultivasi para roh. Setelah memberi berkat pelindung pada dua temannya, Lin Tian berkata, "Tetap dekat denganku, jangan berpencar." Lalu mereka menyeberangi jembatan. Semakin mereka mendekat, cahaya bintang itu semakin banyak. Tapi berkat pelindung Lin Tian, mereka tetap aman. Tian Bei masih cemas, "Aku tidak tahu bagaimana kondisi adikku sekarang." "Jangan khawatir, aku pasti akan menemukannya," kata Lin Tian. "Aku takut si iblis tua itu akan membunuhnya." Tian Bei semakin gelisah, namun Lin Tian menatap tajam ke depan dan berkata dengan dingin, "Kalau dia berani menyentuhnya, aku pastikan dia akan mati." Mendengar itu, Tian Bei sedikit tenang. Namun suara iblis tua terdengar lagi dari balik kegelapan, "Lebih buruk dari kematian? Bocah, kau terlalu percaya diri." Lin Tian tidak menggubrisnya dan terus berjalan hingga sampai ke sebuah ruangan rahasia. Di sana, terdapat lebih banyak cahaya bintang, dan Tian Cheng terperangkap dalam sinar hitam. Di sisi sinar itu, berdiri si iblis tua. Ia tersenyum dan berkata, "Sekali aku berpikir untuk menghancurkan pelindung ini, cahaya bintang pemakan jiwa akan langsung melahap jiwanya." Mendengar itu, Tian Bei kaget, "Lepaskan saudaraku sekarang juga. Kalau kau mau dia selamat, suruh bocah itu menurunkan pelindung putihnya." Iblis tua itu tertawa jahat. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?